Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini kita akan mereview 4 piece pisau sembelih premium. Untuk obrolannya promo mulai tadi malam. Ya, mulai kemarin hari Kamis kita promokan yang golok sembelih sultan premiuman banget, yang full tanduan masih ada. Terus yang tadi pagi untuk golok ele-elean sedang terpacking, proses packing. Sebagian ya berebut itu yang tadi pagi berebut. Untuk yang lain ini yang di sini semuanya ready stock, siap kirim ini. Dan waktu kita cuma tinggal 1 minggu lagi atau sepekan, dipersiapkan segala sesuatunya. Seperti halnya contoh ini cacah, golok cacah tanpa sarung 200 ribuan belum ongkir, ini mantep banget, bisa diandalkan untuk cacah-cacah ataupun tebas-tebas pohon, nebangi pohon. Ini sponnya ini empuk di genggaman, spon atau kapak bushcraft cacah tulang tribal, modelnya tribal full tang, mantep ini juga. Atau yang ini sarung kulitnya tebal, golok cacah tulang. Terus selanjutnya untuk penampilan ada kaos, ada topi, biar menambah kepercayaan diri, kegantengan kita. Ada warna-warni macam-macam ukuran, insya Allah yang inden kita kebut ini. Di sini juga ada untuk gantungan kunci GSN atau Juleha, di sini ada. Selanjutnya honing, sharpening aman, ready stock. Ini tak kalah penting juga kapten hook untuk mengangkat. Jadi semuanya ada standarnya, tidak asal kita angkat, tangan kita bisa kotor dan seterusnya. Kalau pakai kapten hook enak, cuk, tinggal diangkat. Food grade. Terus stropping, ada stropping premium, ukuran medium dan ukuran jumbo. Kita alhamdulillah ready stock. Selanjutnya krim oles bilah. Di sini ada ukuran kecil, sedang dan jumbo. Ini untuk merawat bilah kita, khususnya bagi pemilik bilah-bilah tradisional. Bilah tradisional itu bukan pabrikan, non pabrikan itu tradisional, baik yang sederhana, biasa, premium dan seterusnya, itu wajib. Yang wajib-wajib itu honing, stropping dan krim, itu wajib banget, khususnya pemilik golok tradisional, apalagi golok ele-elean itu wajib banget karena harus di stropping, harus di honing. Tas untuk mengangkut barang-barang kita, menambah kepercayaan diri, nenteng tas ada tulisan Juleha. Tambang tali karmantel kita ada yang warna biru dan warna hitam 20 meter untuk metode merobohkan sapi, metode rope squeeze atau barley. Terus ada lagi untuk mengikat kaki-kaki sapi, ada yang 10 meter satu karabiner, atau yang 5 meter kali 2, satu buat kaki, satu buat ngelempeng. Bisa ngelempeng itu untuk kelemahan sapi. Jadi sapi itu punya kelemahan di perut bagian bawah, bukan bawah posisi berdiri, tapi bawah ketika rebah, dekat kaki belakang ya. Nah itu ketika ditarik pasti dia roboh. Nariknya nggak usah kuat-kuat biar nggak ngejut, jadi tarik pelan aja, seret, itu tadi pasti robohnya juga ikut pelan, seperti itu. Selanjutnya apa lagi ya, ada batu asahan. Ini batu asahan pabrikan, ada grade 240 versus 800. Ini bolak-balik ya, pabrikan, jadi 2 sisi, sudah dilengkapi karet, jadi enak buat ditaruh di meja, nggak bakalan gerak sendiri, jadi keset gitu. Terus yang ini 1000 versus 3000, 1000 versus 3000, yang 6000 nya kosong. Nah ini cukup, pernah kita buat tutorial
cukup 2 batu ini, 2 batu 4 grit yang 240 versus 800 itu untuk ngegerus, membuat mata bilah, membentuk mata bilah, dan yang 1000 versus 3000 untuk menghaluskan. Selanjutnya di finishing dengan stropping, insya Allah cukup. Kalau sudah ahli main honing ini honing saya, honing andalan ya, sama saja sih sebenarnya. Honing itu pokoknya stick halus gitu ya. Honing dan stropping itu cukup. Jadi metode untuk mempertajam itu macam-macam. Ada pakai kertas gosok, ada pakai batu, ada pakai stropping, honing, sharpening, dan seterusnya. Yang penting tajamnya itu bisa halus, bisa maksimal. Kita bisa tahu sendiri ketajamannya. Baik, di sini kita akan mereview 4 piece, yang 1 pesanan. Dari yang pertama ini biasa saya pakai ke RPH. Sarung kulit premium tebal, jahitan rapi, sudah digrafir logo GSN, model slopoan, cantolan ikat pinggang segini masuk. Ya, ada bekas darahnya ini, nah bekas darah yang saya pakai ke RPH ini. Sudah kita rapikan, sudah kita tajamkan kembali. Ukuran segini saya berani di sapi-sapi 300-400 kilo saya berani. Apalagi kalau di Idul Kurban, metode tarik murni enak ini. Metode tarik murni hidden tang ebony wood, di pin mozaik tengahnya, pin penguat kuningan, cakep banget. Finishingnya satin polis serat baja, materialnya baja bohler K110. Untuk panjang bilahnya 21 cm, di pangkal lebar 3,8, ketebalannya 3 mili. Ini yang paling kecil saat ini. Beberapa waktu lalu kita bikin modelnya banyak banget, ukurannya seperti ini ya, halus, tajamnya halus. Nah, langsung dihentakkan aja sudah langsung tajam dia. Ini yang pertama, ini jomblo, bisa dipakai gacuan. Untuk pemula bisa dipakai untuk sembelih kambing. Kalau sapi harus kencang ya, tarian gelambirnya harus kencang, tarik murni, karena pendek harus tarik murni, jangan dorik ataupun dorong. Selanjutnya yang ini pesanannya Pak Ardiansah yang ada di Kalimantan atau mana itu, Bu admin yang paham, Pak Ardiansah. Ini satu ya, sebenarnya beliau pesan 2, cuman yang satunya masih finishing. Mohon bersabar, kita kirim hari ini untuk mengejar supaya ini kan nyebrang pulau, takutnya nanti di ekspedisinya tersendat dan bagaimana enggak, kita takutkan seperti itu. Jadi kita kirim yang ini dulu ya Pak, jadi biar jenengan aman, tenang, kita juga tenang. Untuk yang masih proses di bengkel kita kejar, karena ya kemarin sudah saya sampaikan ya, tukang-tukang kami saking lembur-lemburnya, telat-telat makan, kita juga melembur-lembur, telat makan juga, itu sampai ada yang terkena bilah, ada yang macam-macam sampai tangan kakinya juga sakit, ada yang sakit karena kecapean dan seterusnya. Ini seperti ini. Sebenarnya ini beliau kepinginnya kembar, yang ngembarin punya saya yang sebelumnya, yang seperti ini, yang saya pakai di RPH, tapi maunya baru, itu ceritanya. Dan yang saya pakai di RPH sudah sold out. Ini, beliau kita buatkan baru, cakep banget, model ujung pilanya nyala menunggal, tengah pin mozaik, pin penguat, didentang, handle-nya ebony wood, keras banget. Finishingnya satin polis serat baja, stok removal tanpa mesin, sepuh oli. Jadi sekilas saya sampaikan ya, masalah kemarin waktu saya di Blitar ada yang mengajak debat masalah baja HSS itu. Dia kan mencontohkan baja-baja modern itu harus proses sepuh gitu. Iya, ya kalau baja modernnya yang dia sebutkan itu betul, iya. Jadi memang proses sepuh, memang
sepuh oli, sepuh air dan lain sebagainya itu memang proses sepuh. Tapi pengecualian buat HSS tidak disepuh. Dihantamkan di kayu pun berani, diseliskan kertas tetap tajam. Beda kalau bohler itu kita beli batangan mentah masih lunak dibuat, nggak perlu ditempa. Beda kalau kita sebutkan tempa berarti ditempa, kalau kita sebutkan stok remove berarti mesin. Ini main gerinda, digerinda, dibentuk sedemikian rupa, terus di BG dirapikan sampai ngebentuk, sampai benar-benar flat, sudah kebentuk mata bilahnya, disepuh dengan tingkat panas yang sesuai, lalu dicelup ke oli. Itu sudah proses sepuh. Untuk baja bohler, Elmax, Leibner, Vanadis dan seterusnya. Kalau HSS waktu nge-BG saja sudah ampun kerasnya bukan main, ngapain harus disepuh? Kerasnya bukan main, tambah rimpih nanti kalau disepuh. Ini sudah keras banget, makanya sudah setelah jadi bilah sudah ditajamkan dengan mesin, lalu dihandle, disarungi, dibuat tebas-tebas, dibuat ngetes, ya beres-beres saja, aman, nggak ada masalah, buat nyembeli aman, berani diadu. Itu yang HSS M2 seperti itu. Mungkin dia baru join melihat yang saya reviewkan di bengkel tentang baja HSS tanpa sepuh. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi untuk yang lain yang selalu aktif mengikuti tanpa skip video akan banyak ilmu gitu. Dan orang-orang yang berilmu itu akan semakin menunduk, nggak banyak ngomong, wis ilmunya wis dhuwur ngapain gitu. Tapi saya sebagai moderator di sini, itu video saya wajib memberikan edukasi, klarifikasi. Cuman dia metesek aja dia, karena masih baru tahu nama-nama baja gitu, ngotot aja. Saya merendah malah dia ngene. Jadi saya merendah, ya bang, hebat, sampean betul, sampean pinter, luar biasa. Ya, apa yang sampean omongkan itu betul semuanya. Saya bilang gitu. Di sisi lain yang betul itu saya bilang masalah bajanya tadi, dia, oh iya makanya kita sesama muslim harus saling mengingatkan ini. Seperti itu. Oh, langsung paginya saya cites lagi. Saya bilang, tapi tetap proses sepuh. Ternyata saya bilang antum, dia malah bilang ke saya ente. Ya sudah, kita laporkan ke pihak yang berwajib aja, ke YouTube, biar ya seperti itu ya. Ini yang pesanannya Bapak Ardiansyah baru kelar satu, yang satunya masih proses finishing. Nah, karena Bu admin takut proses pengirimannya nanti tertunda, maka hari ini kita kirim biar cepet nyampe. Ini bisa buat sembelihan kambing, buat sembelihan sapi, mantep. Tarik murni, dorong tarik, ataupun dorong murni bisa. Selanjutnya yang kedua ini, mantep ini. Yang membedakan hanya sarungnya. Kita reviewkan. Yang ini sarungnya dari kita, sarungnya seperti ini. Model selompokan, cantolan ikat pinggang gede. Kita lihat ya, ini Vanadis. Nah, yang membedakan nanti di ujung bilahnya, kalau yang satunya itu agak runcing, yang ini model nyalam nunggal. Didentang, galisono keling, toksi dalam, dipin kuningan, terus pin ngeplong di sini untuk pinnya. Vanadis 8, ujung bilahnya nyalam nunggal, 30,3 panjangnya, di pangkal 3,5 menipis, ketebalannya 3 mili. Nah, ini untuk sembelihan dorong murni, tarik murni, dorong tarik enak ini, sama juga seperti ini ya. Enak banget lah untuk belajaran, untuk pemula cocok ini, akan menunjang keberhasilan dan terlihat profesional dari segi material, dari segi panjang dan lain sebagainya. Terpotongnya halus, cuman memang dibuat gerges.
ketajamannya. Nah, kalau baja-baja keras, musuhnya stropingnya pakai yang varian sapi-sapi atau sapi kuda atau kuda domba, pakai yang kasarnya, pakai yang kuda, pakai yang sapi. Seperti itu. Itu untuk yang baja-baja keras seperti Vanadis, seperti Bohler ataupun HSS. Seperti itu ya. Perhatikan. Mantap lah. Ini jomblo, jadi yang pesanan cuman yang nomor 2. Yang pertama juga jomblo yang gacuan saya, sisa itu. Selanjutnya yang terakhir ini kembarannya yang Vanadis, model sarung selobokan, depan belakang dibatik. Nah, kalau yang ini yang membedakan dengan yang nomor 3 tadi, ujung bilahnya kan. Kalau yang nomor 3 tadi ujung bilahnya salam nunggal, yang ini agak meruncing ujung bilahnya. Nah, didentang, dipin peksinya dalam, pin kuningan dan pin ngeplong. Bisa ditambahkan tali jika suka. Jadi misalkan pakai tali ini, kasih tali gini set, bisa hanya sebagai aksesoris barangkali, atau dijadikan ikat supaya kuat ketika mau menyembelih. Bisa dimasukkan ini umpamanya saking groginya ini kan bisa semakin kuat, dipegangnya gini semakin kuat, semakin kokoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa. Tapi kalau dia kosongan gini sebaiknya jangan, dilepas lah gitu, seperti itu. Yang ini sama Vanadis 8 30 cm di pangkal 3,6, ketebalannya 2 mili, tebalnya 2 mili, berarti lebih tipis ya, tapi keras. Yo, kita lihat. Set. Wih. Kerkes banget. Untuk ketajamannya. Mantap kalau ini. Untuk sapi-sapi besar, sapi-sapi jumbo ini. Cocok untuk sapi-sapi jumbo. Limosin semental ini. Masuk. Menambah kepercayaan diri, menambah kewibawaan dan keyakinan kita saat menyembelih. Oh iya, kan ada teknik-teknik menyembelih itu macam-macam ya. Tarik dorong murni, ini dorong dengan tangan di atas, ini untuk orang-orang idul kurban, pemula, orang tua gitu, biasanya nggak mau update ilmu ya gini. Ada yang tajam, cepat, tapi terkenal menggorok. Cepat, langsung dilepas karena sudah selesai, putus. Itu cepat dan tajam, terlihat betul tajam berat. Tapi alangkah indahnya ketika hanya 3 kali maksimal sayatannya. Dorong ke bawah, ke atas, ke bawah lagi sempurna. Itu 3 kali sempurna, diusahakan. Jadi makanya ukuran 30 cm cocok. Dorong, tarik, dorong lagi 3 kali, selesai, diangkat. Setelah menyembelih itu kalau sudah terbelah, terputus, itu jangan ditahan, bilahnya itu jangan ditahan, diemin aja. Saya belum yakin, saya nunggu yakin, jangan lama-lama, ini sakit, kasihan, itu biar langsung diangkat aja, diselesaikan. Jangan sampai nempel tulang. Yang terpenting kan 4 urat putus, lamaan sampai nempel tulang nggak perlu lah, yang penting uratnya 4 putus gitu. Terus metode dorong dibantu tangan kiri, metode kedua. Ini yang sudah profesional mengkombinasikan dorong murni dengan tangan kiri. Maka diusahakan pakai sarung tangan karet anti slip. Ini anti sayatnya di level 5 ya. Anti sayat itu aja, tapi nggak perlu kita teskan. Kalau pakai
ngetesnya pakai pisau dapur, pisau-pisau pabrikan berani, tapi kalau pisau saya jangan. Itu ini level 5. Pakai ini kalau mau dorong. Terus posisi dorongnya di sini, di pangkal, jangan di ujung. Orang kan gini posisinya, dipikirnya langsung di ujung gini langsung terus kan ada powernya. Salah itu. Selip, bisa selip meskipun pakai karet, sarung karet tetap bahaya itu, bahaya sekali. Banyak yang fatal seperti profesional betul tapi ternyata kena tangannya. Karena begitu ngebelah ya, leher itu ngebelah, darah itu langsung muncrat, langsung nyembur. Maka tangan kita akan basah dengan darah bila kita basah semuanya dengan darah. Nah itu licin akhirnya. Terus ini, sedangkan sembelihan belum sempurna. Wos akhirnya nggak karuan antara pemikiran yang sangat-sangat ini krusial sekali tadi itu menjadi kacau. Ini ditarik, di sini tangan kiri mendorong. Nah, kacau kan? Itu jangan sampai, harus dipangkal. Terus powernya udah cukup. Terus selanjutnya metode ketiga adalah tarik murni. Biasa orang kulonan dengan bila-bila pendek tarik murni. Kalau belajaran pakai 30 cm. Dari paling bawah diperhatikan untuk rahang, dari rahang itu 5 jari. Makanya dipegang biar tahu rasanya. Terus dilihat di bawah itu nggak ada apapun, nggak ada ranting, nggak ada apapun, nggak ada yang menghalangi bilah kita untuk masuk. Termasuk telinga sapi juga diperhatikan, telinga bagian bawah kan. Langsung ditarik murni, terus itu tarik murni, bisa langsung selesai satu kali. Kalau bilah pendek, kalau bilah panjang bisa kadang disempurnakan ke bawah lagi, jadi 2 kali. Makanya tariknya harus mentok ke sini dan disempurnakan lagi, harus mentok lagi, jangan nanggung-nanggung. Jadi gini-gini nanti nanggungnya. Terus selanjutnya ada kombinasi. Tadi kan dorong murni ada kombinasi tangan. Tarik murni ada kombinasi dorik, dorong dulu ke bawah, tarik, dorik. Terus metode lagi di RPH, pakai jari telunjuk, set gini ngebelah seret, terus turun, atau dari ujung seret, tengah sampai pangkal, lalu turun ke atas, terus turun lagi, dengan bantuan jari telunjuk kekuatannya. Ada seperti itu. Tapi kalau pakai pisau-pisau pabrikan, pisau solingen, hati-hati, punggung bilahnya tajam, telunjuknya bisa berdarah ini karena tajam. Sudutnya kiri kanannya loh, ini kalau ini kan halus, sudut kiri kanannya terlalu tajam karena pabrikan. Itu seperti itu. Terus ada yang umum, ya itu tadi gergaji, meskipun cepat tapi dengan metode gergaji. Baik, seperti itu mungkin celoteh di siang hari ini. Selesai Jumatan. Yang 2 V8 jomblo Bohler K110 ini pesanannya Pak Ardiansyah. Yang ini gacuan saya juga jomblo. Tanyakan ke admin. Saat ini packing repot, jadi bisalah telepon sesaat mau menanyakan misalkan promoan yang 350 nomor 7 apa masih ada Bu umpamanya, itu boleh. Jangan sampai kelamaan curhat-curhat, saya itu nyembelih di sana itu 3 ekor Bu, gimana Pak? Aduh, curhat nanti ke WA saya pribadi aja kalau mau curhat. Kalau kepengen join di grup sahabat GSN bisa, nanti bisa tercover dengan sahabat-sahabat yang lain, sharing ilmu seperti itu ya. Jadi mohon difahami, dimaklumi, kami akan mengejar ini pengiriman, kita membantu yang jauh-jauh itu bisa tercover semuanya, indenan dan lain sebagainya. Intinya kami sedang sibuk, mohon pengertiannya supaya semuanya bisa selesai, bisa beres. Seperti itu, mohon dimaklumi, dipahami dan dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.